Ya, kita membahas pertanyaan-pertanyaan tentang ontologi Immanuel Kant karena ada 20-an pertanyaan, 20-an penanya. Saya putuskan untuk buat dalam bentuk video untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama dari Calvin, ya, Calvin Adam. Pertanyaannya, bagaimana perdebatan dan pertarungan pemikiran antara tokoh-tokoh seperti Platon dan Aristoteles, Immanuel Kant, serta pemikiran ontologi dari Ibnu Khaldun, ya, mempengaruhi perkembangan peradaban dan kualitas berpikir kelihatannya, ya, kualitas ya tidak lengkap ya, tapi saya kira saya tangkap maksudnya perbedaan atau perdebatan pertarungan antara tokoh-tokoh tersebut. Jelas misalnya Platon, jadi kita lihat ontologinya masing-masing. Kalau Platon itu kan dia melihat realitas itu bersifat dualitas ya. Jadi realitas objek yang kita amati, objek empirik ya yang kita amati itu bagi Platon itu hanya bayangan ya, atau pantulan dari objek sejati, dari realitas sejati, yaitu realitas idea. Artinya semua objek empirik yang kita amati itu tidak memiliki eksistensi pada dirinya, tidak memiliki realitas pada dirinya sendiri, melainkan realitasnya tergantung kepada sesuatu di luar dirinya, dalam tanda kutip ya. Jadi yaitu realitas idea itu. Nah, ini khas Platon yang bersifat dualistis itu ya. Buku, meja, komputer, Anda, bintang, matahari dan seterusnya itu tidak memiliki realitas pada dirinya sendiri, melainkan semata-mata merupakan pantulan dari realitas di dunia idea ya. Nah, ini nanti berbeda dengan muridnya Aristoteles yang juga melihat realitas memiliki dualitas ya, tetapi bagi Aristoteles realitas itu melekat pada dirinya. Dia tidak bisa, substansi realitas itu melekat pada dirinya dan tidak ditentukan oleh sesuatu di luar dirinya seperti yang dijelaskan oleh Platon ya. Dengan teori heliomorfi itu, lalu Aristoteles mengatakan bahwa setiap realitas itu terdiri dari forma ya dan substansi ya. Jadi tidak ada realitas yang tidak punya materi dan forma ya. Realitas apapun juga yang kita lihat, bayangkan ya, itu pasti dia punya substansi dan materi ya. Nah, dengan demikian maka yang dikatakan Aristoteles adalah bahwa realitas melekat pada diri sendiri dan tidak ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar dirinya. Itulah ontologinya Aristoteles ya. Nah, kemudian Kant dan Ibnu Khaldun, saya kira kita duluan Ibnu Khaldun karena Ibnu Khaldun lebih dahulu ya daripada Kant. Saya tidak begitu menguasai Ibnu Khaldun, tapi Ibnu Khaldun memang ada pada masa Renaissance ya. Meskipun dia sangat dipengaruhi oleh filsafat abad pertengahan, sayang kita tidak sempat membahas filsafat abad pertengahan, tetapi saya akan membahasnya di video-video mendatang karena kontribusinya sangat penting juga dalam sejarah sains dan filsafat. Nah, Ibnu Khaldun itu tahun 1300-an ya, abad 14, sehingga dia lebih mendahului Kant.
Dan meskipun dia tidak secara umum diakui sebagai filsuf ya, tetapi ya pemikiran-pemikiran filosofisnya menurut saya juga tidak bisa diremehkan ya. Dia dikenal sebagai sosiolog, politisi, teoritisi politik Islam misalnya. Tapi dalam kaitan ini, dengan pertanyaan ini, Ibu Khaldun itu juga membahas, terutama dalam bukunya Mukadimah itu membahas realitas itu ada tiga ya. Jadi katakan ontologinya itu ya melihat realitas berkaitan dengan hakikat Allah, hakikat manusia, dan hakikat alam. Ya. Artinya dengan ini maka Ibu Khaldun membagi realitas atau ontologi menjadi tiga, yaitu realitas Allah, alam, dan manusia. Ya. Dan penekanan Ibu Khaldun adalah bahwa sumber pengetahuan itu adalah wahyu, ya. Dan ini memang ciri filsafat abad pertengahan sebenarnya. Ya. Jadi yang paling utama, sumber pengetahuan yang paling utama adalah wahyu, dan ini juga berkaitan dengan pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang uripan Noto Hamijoyo yang membelah atau memetakan realitas menjadi empat, yaitu realitas theos, realitas nomos, realitas kosmos, dan realitas antropos. Ya. Nah ini sama dengan Ibu Khaldun ya, yang saya kira juga sama pengaruh filsafat abad pertengahan, karena Pak Noto juga menekankan bahwa pengetahuan sumber utamanya adalah Tuhan. Ya. Jadi saya kira di sini ada kemiripan antara Ibu Khaldun dan Noto Hamijoyo. Ya. Nah kemudian Kant membedah realitas, memetakan realitas menjadi fenomenologi dan fenomena dan nomena. Ya. Realitas fenomena adalah realitas yang menjadi sumber pengetahuan, realitas yang bisa diobservasi dengan panca indera, sementara realitas nomena itu realitas yang tidak bisa ditangkap, tidak bisa diobservasi dengan panca indera. Ya. Jadi sumber pengetahuan hanya dari fenomena. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa perbedaan-perbedaan ontologi mereka ini nanti banyak ya mewarnai pemikir-pemikir filsafat setelah mereka, dan sebenarnya ini juga saling mempengaruhi. Pemikiran-pemikiran Kant maupun Ibnu Khaldun itu sebenarnya dipengaruhi juga oleh pemikiran Platon, ya, idealismenya Platon ya, yang melihat realitas itu bersumber dari sesuatu yang bersifat transenden ya. Nah, jadi meskipun Kant membelah realitas menjadi fenomena dan nomena, dan hanya fenomena menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga Kant menghadirkan unsur transendentalisme, yaitu ide tentang Allah, ide tentang kosmos, dan ide tentang cogito atau tentang psikologi ya. Nah, jadi pengaruh atau warna pemikiran dari Platon itu terlihat dalam Kant maupun Ibnu Khaldun, meskipun juga mereka berbeda. Saya kira itu untuk Calvin. Lalu pertanyaan dari Timius, apakah manusia memiliki kemampuan untuk memahami Tuhan? Ya, ini jelas dalam filsafatnya Kant, jawabannya tidak. Ya. Tuhan itu ada, namun bukan objek pengetahuan, karena itu Tuhan tidak bisa diketahui. Ya. Kan boleh dikatakan kalau pencarian Tuhan, ide tentang Tuhan ada atau tidak ada, perdebatan seperti itu menurut Kant tidak katakanlah tidak berguna, karena memang
manusia, defaultnya manusia itu tidak bisa untuk menjangkau atau mengetahui Tuhan. Tuhan ada di luar objek pengetahuan itu sendiri ya. Jadi manusia tidak bisa mengetahui Tuhan. Jawabannya tegas. Ya. Lalu dari Ezekiel, apa argumen utama dari kritik terhadap nalar murni Kant? Ya, buku yang tebal itu, yaitu kritik tentang akal budi itu, dia membahas banyak hal, termasuk membahas tentang idealisme transendental, proses mengapa ide transendental muncul, dan barangkali yang paling utama adalah kritik yang berkaitan dengan ide murni, nalar murni ya, yang terbatas ya. Jadi struktur a priori ya, yang menggambarkan keterbatasan manusia dalam memahami realitas nomena misalnya, atau realitas transendental, 3 realitas transendental itu manusia tidak mampu mencapai itu, tetapi diandaikan ada dan bahkan sangat berperan penting ya, dalam membentuk pengetahuan. Ya. Jadi kalau kita bisa strukturkan itu pengetahuan dalam filsafatnya Kant itu, yang tertinggi adalah budi ya. Jadi bukan akal budi, melainkan di atas akal budi ada budi, dan sebenarnya budi ini dimungkinkan karena adanya ide Allah, ide kosmos, dan ide kogito. Ya. Artinya pengetahuan tidak hanya sampai pada pengetahuan tok, tetapi dengan adanya ide transenden, pengetahuan bisa dimaknai. Ya. Tetapi prinsipnya adalah dalam buku ini Kant menunjukkan bahwa manusia punya keterbatasan dalam memahami ya, struktur-struktur a priori bawaan manusia yang saya sebut dengan default, itu punya keterbatasan dalam memahami, dalam tanda kutip, realitas sejati ya. Saya kira itu kritik utama dari nalar murni. Lalu pertanyaan dari Hermanus ya, Urup Mabin, tentang realitas sensibel. Ini tidak ada penjelasan, hanya realitas sensibel. Barangkali ya yang ditanyakan adalah apa itu realitas sensibel. Itu sederhana, pertanyaan teknis ya. Ya itu realitas yang bisa disensing ya, ditangkap dengan sense kita atau dengan panca indera kita ya. Itu realitas sensibel. Saya kira jawabannya juga singkat begitu saja ya. Lalu yang berikut pertanyaan dari Dosel Mirin. Aristoteles menguasai ilmu biologi, botani, kimia, dan lain-lain. Ya. Dan itu yang menyebabkan Aristoteles dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan filsafat. Nah, terus pertanyaannya adalah, setiap penemu seperti penemu pesawat, penemu mesin, apakah mereka juga filsuf? Oh, ini ya tidak ya, tidak serta-merta penemu adalah filsuf. Ya. Betul bahwa Aristoteles menemukan biologi, botani, dan macam-macam, banyak ilmu distrukturkan oleh Aristoteles ya, tetapi lalu tidak berarti penemu adalah filsuf ya. Penemu misalnya penemu pesawat ya, Wright bersaudara, itu kan mereka ya bahkan dalam tanda kutip orang awam sebenarnya ya, yang dirasuki oleh hasrat yang kuat bahwa manusia bisa terbang sebenarnya, lalu mereka lakukan berbagai percobaan sampai menciptakan pesawat, tapi mereka bukan filsuf ya. Nah, karena filsuf itu atau sains itu baru ada
setelah abad 19 ya. Jadi baru sekitar tahun 1830-an ya, konsep sains itu digunakan ya. Sebelumnya itu semua disebut dengan natural philosophy ya. Filsafat alam ya. Jadi kita sudah belajar dari Thales ya, yang katakanlah mengawali filsafat, lalu kemudian sampai dengan tahun 1800-an itu baru kata sains digunakan, tapi sebelumnya itu semua filsafat ya. Sehingga orang-orang ya seperti katakanlah Ibnu Khaldun, orang-orang seperti Copernicus, itu semua disebut filsuf ya. Belum ada kata sains pada waktu itu. Nanti tahun 1800 itu, 834 dalam sebuah annual conference, biasanya para filsuf alam ini melakukan konferensi setiap tahun, dan pada tahun 1834 atau 32, saya tidak ingat persis, itu di apa namanya, Cambridge ya, ada yang menggugat bahwa apa yang telah dikerjakan oleh para filsuf alam ini dengan berbagai eksperimen, temuan-temuan teknologi, itu sudah tidak lagi bersifat filosofis ya. Tetapi karena basisnya pada eksperimen-eksperimen, seharusnya bukan lagi filsafat namanya ya. Sehingga konsep sebagai filsuf itu digugat. Kalian tidak boleh lagi menyebut diri sebagai filsuf karena yang kalian lakukan ini bukan lagi filsafat ya. Lalu nanti apa namanya, seorang ya profesor Cambridge ya pada waktu itu, William Whale ya, agak sulit mengucapkannya, dia mengusulkan kata saintis ya, karena dia mengatakan bahwa kalau para pekerja apa namanya, pekerja seni disebut artis, maka pekerja sains bisa disebut saintis. Dan disitulah pertama kali kata saintis itu digunakan. Dan ya, William Whale ini orang yang sangat induktif ya, pendekatan induktif, pendekatannya sangat empirik. Tapi meskipun demikian dia menolak apa namanya, teori evolusi Darwin ya. Dia misalnya dia menulis tentang apa namanya, indication of creator ya, indikasi pencipta ya. Saya kira ada 2 atau 3 tulisannya yang berkaitan dengan pencipta ya, sehingga dengan sendirinya dia, meskipun satu universitas dengan Darwin ya, dan Darwin punya nama besar, tetapi dia menolak teori evolusi dari Darwin. Nah, jadi prinsipnya adalah bahwa penggunaan kata filsuf itu karena kata sains itu baru ada di abad 19 ya. Jadi karena itu semua disebut filsuf, tetapi itu tidak berarti filsuf adalah penemu dan penemu adalah filsuf. Ada juga filsuf yang memang sekaligus menjadi ilmuwan dan penemu, tapi ada juga para filsuf yang hanya filsuf saja. Demikian juga ada saintis yang juga bisa disebut sebagai filsuf, tetapi ada saintis yang memang hanya sains saja. Mengapa? Karena dua-dua punya ontologi yang berbeda ya. Nah, dalam filsafat ontologinya adalah yang saya sudah jelaskan, ada dan mungkin ada, sementara sains itu ontologinya adalah apa namanya, realitas empirik atau realitas sensibel ya. Jadi berbeda. Lalu pertanyaan dari Felix ya, Dicken ya, bagaimana manusia memahami fenomena itu sendiri? Ya, mungkin yang dimaksud adalah bagaimana manusia memahami realitas ya. Karena fenomena itu apa namanya, bukan realitas ya. Fenomena itu adalah gejala dari realitas, dan ini muncul dari Kant ya, karena Kant mengatakan bahwa kita tidak bisa memahami realitas objek karena
realitas objek itu melekat pada dirinya sendiri, ya. Das Ding an sich, artinya kita tidak bisa mengenali. Yang bisa kita lakukan adalah mempersepsi objek, ya. Jadi apa yang kita pahami itu bukan memahami objek yang kita amati, melainkan kita mempersepsinya saja, ya. Dan dari situlah nanti muncul seorang filsuf yang namanya Husserl yang mengembangkan fenomenologi, ya. Dan fenomenologi itu memang muncul atau kerangka filosofisnya dari filsafat Kant yang tadi mengatakan bahwa kita hanya bisa mempersepsi realitas dan tidak bisa menjelaskan dalam tanda kutip kesejatian dari realitas. Lalu pertanyaan yang berikut dari Marcelino, Johannes Marcelino, ya. Bagaimana filsafat kritis Kant mempengaruhi pemahaman kita tentang pengetahuan dan kebenaran? Ya, pengaruhnya kuat sekali, ya, filsafat kritis, karena seperti tadi sudah sedikit disinggung, dari filsafat Kant ini lalu muncul banyak aliran-aliran epistemologi, ya. Kant merupakan seorang tokoh yang menjadi simpul bagi lahirnya banyak aliran-aliran filsafat, ya. Ya, itu sebabnya ada ungkapan bahwa orang hanya bisa berfilsafat dalam Kant atau melawan Kant, tetapi tidak bisa berfilsafat di luar Kant, ya. Ini sebuah adagium yang kuat sekali yang menjelaskan betapa pentingnya pemikiran Kant, karena nanti dari pemikiran Kant ini lahir misalnya aliran-aliran filsafat, ya, epistemologi seperti idealisme Jerman, idealisme atau transcendentalisme Jerman, lalu positivisme Prancis, termasuk filsafat eksistensialisme, materialisme, ateisme. Sebenarnya itu semua juga muncul dari kerangka filosofisnya Kant, ya. Jadi sangat-sangat penting sekali dalam dunia pendidikan, paradigma pendidikan konstruktivisme, ya, itu juga lahir dari Kant, ya, karena tadi, ya, karena kita hanya bisa mempersepsi realitas, lalu muncul epistemologi bahwa kalau demikian maka pengetahuan itu sebenarnya adalah hasil konstruksi, ya. Pengetahuan itu bukan hasil membangun hasil yang dibangun dari objek pengamatan, melainkan hasil konstruksi terhadap pengamatan, ya. Jadi pengetahuan dikonstruksi dari pengamatan dan observasi kita, dan itu semua muncul dari Kant, ya. Karena itu, ya, menunjukkan betapa penting atau betapa hebatnya, ya, pemikiran-pemikiran dari Immanuel Kant mempengaruhi filsafat dan tentu saja sains. Lalu pertanyaan berikut dari Nelson Aprignus, ya. Bagaimana pendapat Immanuel Kant terkait dengan sumber pengetahuan, dan bagaimana pendapat Immanuel Kant tentang hukum? Oh, ini pertanyaan yang bagus, ya. Bagi Kant, meskipun Kant memperkenalkan struktur a priori, ya, sebagai default manusia, namun secara proses ilmu pengetahuan muncul dari pengalaman, ya, muncul dari pengamatan empirik, ya, jadi bersifat induktif, ya, karena hasil pencerapan indrawi kita terhadap objek-objek empirik yang diamati itu lalu diproses oleh struktur a priori bawaan manusia atau defaultnya manusia itu, sehingga menjadi pengetahuan. Artinya Kant mengatakan bahwa pengetahuan itu bukan hasil dari pencerapan indrawi bukan hasil dari pengalaman real manusia, melainkan kerjasama antara
pengalaman pengamatan dengan struktur a priori ya, dari manusia. Ya. Lalu yang berikut tentang hukum, inspirasi Kant, terutama etika deontologinya Kant itu, saya kira memberikan fondasi yang cukup kuat pada hukum, apa namanya, terutama barangkali positivisme ya. Misalnya Kant dalam filsafat ontologinya itu ya, deontologinya dia mengajarkan bahwa intinya adalah perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Ya. Memang Kant mengutip ayat ini dari kitab suci ya, dan menjadikan itu sebagai dasar etika. Ya. Antara lain juga misalnya diajarkannya bahwa apa yang kita lakukan itu harus dipikirkan bahwa yang kita lakukan itu bisa diadopsi menjadi aturan universal. Jadi misalnya ketika kita marah pada teman atau para pasangan dan kita menamparnya misalnya gitu ya, harus dipikirkan bahwa apa yang kita lakukan itu dimungkinkan untuk dijadikan sebagai hukum universal. Nah tentu kalau kita membayangkan kalau perilaku seperti itu dijadikan sebagai hukum universal, maka akan kacau ya dunia. Dengan cara berpikir demikian, maka kita tidak bisa lakukan itu, ya, karena kita tidak ingin itu menjadi hukum universal. Ya. Jadi prinsipnya adalah tindakan-tindakan individu itu harus dibayangkan bisa diadopsi menjadi aturan universal. Ya. Nah meskipun demikian, kan menekankan pada kewajiban moral ya. Jadi apapun yang kita lakukan, hukum, mentaati hukum dan macam-macam itu ya, itu harus muncul dari kesadaran moral kita dan bukan diiming-iming oleh sesuatu di luar sana. Misalnya taat hukum karena takut di penjara atau taat hukum supaya dapat hadiah. Itu kan menolak itu ya. Taat hukum atau berbuat baik supaya dapat surga itu kan menolak itu ya. Kan mengatakan bahwa kita taat hukum, bermoral itu karena muncul dari kewajiban moral kita ya. Jadi dari kualitas moral kita ya. Jadi bukan karena tergantung pada sesuatu yang bersifat eksternal, melainkan dia muncul dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi katakanlah misalnya kalau Anda berkendaraan tengah malam dan lampu merah, ya bagi Kant ya lampu merah biarpun sepi nggak ada apa-apa, ya harus taat, tetap ya menunggu di lampu merah ya. Karena kalau Anda melawannya, Anda bisa bayangkan kalau itu dijadikan aturan umum ya, sehingga orang bisa lampu merah lewat begitu saja dan itu akan berbahaya. Ya. Itu saya kira dasar-dasar pemikiran filosofis Kant yang bisa memperkuat ya dasar hukum ya, karena hukum bersifat positivistik, artinya hitam putih ya, yang dengan cara berpikir demikian maka kita menjadi orang-orang yang betul taat hukum karena disiplin diri sendiri ya, dan bukan karena takut polisi atau takut aparat hukum dan seterusnya ya. Jadi saya pikir kalau kita mengadopsi pemikiran Kant maka dunia bisa menjadi damai ya, karena kita tidak ada intensi untuk mengakali hukum ya, karena hukum sebagai bagian dari moralitas individu. Ya. Lalu pertanyaan berikut dari Andrea Alexandra, dalam teori fenomena yang bisa dilihat atau dirasakan dan nomena, Immanuel Kant berpendapat bahwa pengetahuan manusia terbatas pada fenomena. Okay.
Ya, terbatas pada fenomena, terputus ya pertanyaannya. Lalu yang kedua ya, jadi ada dua pertanyaan. Immanuel Kant bilang bahwa pengetahuan a priori didapat tanpa pengalaman. Berarti seorang menemukan matematika pertama kali di, wah ini juga bagian akhirnya tidak bisa terbaca. Tetapi oke lah, saya mencoba menebak ya kelengkapan dari pertanyaan ini. Um, Fenomena dan nomena ya, ya oke, pengetahuan manusia terbatas pada fenomena, betul ya. Dan nomena itu tidak bisa diketahui karena dia berada di luar pengetahuan manusia. Tapi dia sebenarnya dia sama dengan apa namanya, Platon ya. Jadi dia melekat pada objek yang kita amati. Ya. Setiap objek yang kita amati dia memiliki aspek fenomena sekaligus aspek nomena ya. Aspek nomena itu yang das ding an se ya. Realitas yang melekat pada dirinya sendiri sehingga tidak bisa diketahui. Tetapi fenomenanya adalah yang kita tangkap adalah fenomenanya saja ya. Gejala dari objek yang kita amati, gejala dari realitas yang kita amati ya. Itulah sebabnya pengetahuan kita hanya atau kita mengobservasi, mengkonstruksi pengetahuan itu dari aspek fenomenanya saja. Aspek nomenanya tidak akan pernah kita sampai ya. Gitu ya. Kita melihat sebuah benda, esensi hakikat dari benda itu, dari objek itu tidak bisa kita pahami. Ya. Ketika kita menjelaskannya, yang kita jelaskan adalah persepsi kita tentang objek itu ya. Jadi itulah fenomena ya. Jadi bukan nomena. Jadi betul pengetahuan kita terbatas hanya pada fenomena. Lalu apakah bilang bahwa pengetahuan a priori didapat tanpa pengalaman? Ya, oh ya benar ya. Um, karena itu adalah defaultnya manusia ya, default kita sudah lahir dengan itu ya, dengan 12 kategori a priori atau dikelompokkan dalam 4 ya, kualitas, kuantitas ya, itu kita terbawa ya dengan itu ya, sehingga dia di luar pengalaman ya. Dia bukan bagian dari pengalaman. Kausalitas itu bukan bagian dari pengalaman. Banyak, sedikit, kesatuan, ya itu semua bukan bagian dari pengalaman. Tidak ada dalam dunia empirik. Itu bawaan kita untuk memahami realitas. Ya. Jadi sama seperti apa namanya yang saya biasa gunakan yaitu HP ya. Default dari HP itu ya untuk memotret seberapa jauh jarak yang dia bisa mengambilnya untuk apa namanya tetap mendapatkan gambar dan kualitas yang bagus, berapa jam bisa merekam misalnya ya itu default itu yang memungkinkan untuk HP tersebut menangkap, menjangkau objek yang hendak kita potret atau kita apa namanya buat video ya, misalnya contoh seperti itu ya. Jadi default dari HP itulah yang memungkinkan HP itu untuk menangani realitas. Nah demikian juga kategori a priori pada manusia itu hanya tools dalam tanda kutip ya, yang membantu manusia untuk menangani, memaknai realitas yang diamatinya ya, sehingga ketika dia mengamati realitas dia bisa sebut ini disebabkan oleh itu ya, sebab akibat atau kausalitas itu tidak ada dalam pengalaman, melainkan dia sebagai instrumen bawaan yang memungkinkan dia untuk memahami hubungan sebab akibat antara dua atau lebih hal ya. Lalu berikut pertanyaan dari Haryo Wibowo ya. Ada 3 pertanyaan.
dalam memahami Tuhan, manusia terbatas dan tidak dapat pengalaman dalam bertemu langsung. Apakah itu termasuk a priori ya dalam memahami Tuhan? Oke, yang kedua, atau biar satu-satu saya jawab, yang berkaitan dengan memahami Tuhan itu tidak masuk dalam kategori a priori ya, karena Tuhan berada di luar struktur a priori maupun struktur a posteriori. Tuhan berada di luar pengalaman maupun a priorinya manusia ya. Jadi Tuhan sama sekali bukan objek pengetahuan, sama sekali tidak bisa terbayangkan ya dalam filsafatnya Kant ya. Jadi sekali lagi manusia tidak bisa memahami Tuhan. Tuhan bukan bagian dari struktur a priori kita juga ya. Sehingga itulah sebabnya kita tidak bisa pahami Tuhan ya. Tetapi Tuhan diandaikan ada ya, karena dia ya menjadi penjamin moral ya. Ya, sehingga apa namanya Tuhan ada begitu saja ya, dan meskipun tidak bisa dipahami namun memiliki peran yang sangat-sangat kuat ya. Lalu yang kedua, bagaimana pandangan agnostisisme menghadapi konsep jiwa, roh, Tuhan ya, entitas metafisik ya. Jelas ya, karena agnostisisme ini apa namanya, katakanlah berpikirnya Kant memunculkan atau menginspirasi agnostisisme ini, maka keyakinan agnostisisme ini adalah bahwa ya Tuhan transenden, jiwa, roh itu ya tidak bisa disimpulkan apakah ada atau tidak ada karena tidak ada bukti ya. Jadi ini perbedaan antara agnostisisme dengan ateisme ya. Kalau ateisme dia sudah simpulkan bahwa tidak ada, Tuhan tidak ada ya. Dia sudah, katakanlah dia sudah membuat kesimpulan final gitu ya bahwa Tuhan tidak ada ya. Nah sementara agnostisisme, agnotis ya dia bilang ya kita nggak bisa bilang apa-apa karena tidak ada bukti apa-apa ya. Tidak ada bukti sehingga kita tidak bisa mengatakan apakah Tuhan ada atau tidak ada, apakah roh ada atau tidak ada ya. Lalu yang berikut, semisal ada balita yang melihat dua buah benda, dia mengerti ada dua ya benda di situ, namun tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan matematika sehingga tidak bisa ya, tidak bisa apa ya, tidak muncul di sini ya, tidak bisa ya, tidak terbaca bagian akhirnya, tetapi saya pikir bisa dikatakan bahwa itu bukti dari struktur a priori ya. Jadi katakanlah seorang balita ya melihat dua benda dan dia tahu bahwa itu dua ya. Ya meskipun dia belum punya pengalaman apa-apa ya, karena itu melekat pada dirinya ya, struktur a priori ya, yaitu kuantitas kan gitu ya. Jadi kuantitas itu memungkinkan dia untuk memahami banyak sedikit ya. Nah, karena banyak sedikit itu struktur yang terbawa, lalu ketika kita melihat objek-objek real, baru kita bisa dengan bantuan dari struktur a priori itu kita bisa kategorikan banyak, sedikit, dua atau tiga dan seterusnya ya. Jadi itu sebuah contoh yang baik untuk menunjukkan bahwa teori struktur a priorinya Kant itu ada ya. Lalu dari Robert Sinaga, bagaimana perbedaan antara ranah nominal dan fenomenal dalam pemikiran Kant dapat menggoyahkan keyakinan terhadap sifat sejati dunia eksternal. Sifat sejati dunia eksternal. Ini sulit membayangkannya, sifat sejati dunia eksternal. Bahwa pemikiran
fenomena dan nomena itu apa namanya, membantu kita untuk memahami realitas ya, tetapi struktur sejati ini sulit dibayangkan ya. Barangkali struktur sejati itu apakah berkaitan dengan apa namanya, nomena itu ya, yang melekat pada benda yang tidak bisa kita ketahui itu ya. Jadi kalau maksudnya adalah menggoyahkan keyakinan kita, saya kira tidak seharusnya ya. Atau barangkali yang dimaksud di situ adalah karena kita tidak bisa memahami realitas secara apa namanya, secara ideal gitu ya. Karena kita hanya bisa pahami fenomenanya saja, nomenanya itu tidak bisa diketahui ya. Barangkali itu yang dimaksud dengan menggoyahkan keyakinan kita. Jadi katakanlah dengan cara berpikirnya Kant, fenomena dan nomena ini mengatakan bahwa kita terbatas untuk mengetahui sesuatu. Kita sama sekali tidak bisa mengetahui sesuatu seada-adanya ya. Yang kita ketahui hanya fenomenanya saja, tetapi hakikatnya tidak bisa kita ketahui karena itu apa namanya, bagian dari realitas nomena ya. Saya kira kalau itu dimaksud dengan menggoyahkan ya, dan terutama karena pemikiran ini persis yang apa namanya, melahirkan atau menginspirasi agnostisisme ya. Jadi Kant meskipun orang yang sangat taat dalam beragama, namun pemikirannya juga melahirkan agnostisisme ya. Bahkan respons-respons yang melahirkan ateisme juga muncul dari atau paling tidak diinspirasi oleh filsafatnya Kant. Pertanyaan yang kedua dari Sinaga, bagaimana konsep idealisme transendental Kant memengaruhi kemampuan kita untuk mengklaim pengetahuan tentang eksistensi hal-hal di luar pengalaman sensori langsung ya. Idealisme transendental Kant memengaruhi kemampuan kita untuk mengklaim pengetahuan tentang eksistensi hal-hal di luar pengalaman sensori langsung. Begini, konsep idealisme transendentalnya Kant itu ada 3 ya, yaitu apa namanya, ide Tuhan, ide kosmos dan ide kogito. Itu sama sekali berada di luar pengetahuan manusia ya, berada di luar a posteriori maupun a priori ya. Karena dia sifatnya bersifat regulator ya. Jadi di sini kalau pertanyaannya mempengaruhi pengetahuan apa sensori eksternal langsung, pengalaman apa namanya, mempengaruhi keyakinan kita terhadap mempengaruhi kemampuan kita untuk mengklaim bagaimana konsep idealisme transendental Kant memengaruhi kemampuan kita untuk mengklaim pengetahuan tentang eksistensi hal-hal di luar pengalaman sensori. Begini, idealisme transendental Kant itu terdiri dari ide tentang ide Allah, ide kogito, dan ide kosmos. Nah, keduanya itu berada di luar sensori kita, di luar pengalaman atau a posteriori, maupun di luar struktur a priori. Jadi, ya ini salah satu kritik terhadap Kant ya. Dia ujuk-ujuk ada dan dia menjadi regulator. Dia membuat kita bisa mensintesa pengetahuan, memberikan makna kepada pengetahuan, membawa pengetahuan melampaui akal budi sehingga dia mencapai level yang tertinggi
yaitu budi. Ya. Kalau katakanlah kita buat piramida pengetahuan, maka yang tertinggi dalam pengetahuan Kant adalah budi. Jadi tidak hanya sampai ke akal budi saja, tapi dia naik levelnya menjadi budi, di mana di situ pengetahuan telah dirangkum sedemikian rupa sehingga katakanlah melahirkan makna, melahirkan kebijaksanaan dan sebagainya. Dan itu hanya dimungkinkan karena adanya ide transendental itu. Ya. Nah, artinya apa? Artinya dengan tegas harus dikatakan bahwa ide transendental itu berada di luar pengalaman sensori manusia maupun di luar struktur a priorinya. Sama sekali tidak bisa dibayangkan seharusnya. Ya. Tak terbayangkan dan tak apalagi dijadikan objek pengetahuan, itu tidak bisa. Antonius Bayu, ya, Immanuel Kant mengatakan bahwa pengetahuan a priori didapatkan tanpa pengalaman. Bagaimana Immanuel Kant bisa mengetahui tanpa proses pengalaman? Nah, a priori ini memang bukan pengalaman. A priori itu seperti sudah saya jelaskan, itu bawaan, ya, default manusia. Ya. Jadi tidak perlu dialami untuk diketahui. Ya. 2 tambah 2 4 tidak perlu dialami. Secara logis kita bisa simpulkan bahwa 2 tambah 2 4. Nah, jadi logika matematik, ya, perkalian itu jelas bawaan. Ya. Sehingga a priori itu memang bukan pengalaman, dia membantu untuk menstruktur atau memproses pengalaman menjadi pengetahuan, dan dia bukan bagian dari pengalaman. Tidak perlu dialami untuk mengetahui bahwa kita punya struktur a priori kausalitas, jumlah atau kuantitas, kualitas, ya, dan seterusnya. Lalu pertanyaan dari Bertrandus, ya, bagaimana konsep a priori Immanuel Kant berhubungan dengan intuisi dan pengalaman? Bagaimana berhubungan, ya? Ya, karena pengetahuan itu seperti sudah saya jelaskan, ya, merupakan proses terintegrasi atau kerjasama antara pengalaman dan a priori. Ya. Jadi pengetahuan muncul dari pengalaman. Ini secara proses, ya, itu pengalaman, observasi, pengamatan itu menjadi awal pengetahuan. Setelah indera kita mencerap objek-objek indrawi itu, lalu diproses oleh struktur a priori sehingga menjadi pengetahuan. Ya. Kita ambil contoh misalnya ruang waktu, kausalitas. Ruang waktu kan untuk kita mengenali benda lama, benda baru, ya kan, cepat lambat misalnya, ya. Itu untuk kategori waktu, ya. Kategori ruang untuk kita memahami katakanlah beratnya benda, besarnya benda, posisinya di mana, ya. Nah, itu struktur ruang, ya. Sehingga itu menunjukkan dengan jelas, ya, bagaimana struktur a priori berhubungan dengan pengalaman. Ya. Dua-duanya bisa dipisahkan, dan dalam proses pengetahuan dua-duanya harus bekerja bersama-sama untuk menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan tidak bisa dihasilkan hanya oleh pengalaman saja seperti diyakini oleh empirisme, dan juga tidak bisa dihasilkan oleh rasio saja atau a priori saja seperti diyakini oleh rasionalisme. Lalu yang berikut dari Oscar Irianto, ya, pertanyaannya bagaimana
keterbatasan akal manusia sebagaimana yang ditekankan oleh Kant dapat mempengaruhi pemahaman kita tentang realitas dan bagaimana hal itu berkaitan dengan konsep agnostisisme ya. Saya kira ini sedikitnya saya sudah jelaskan ya, bahwa keterbatasan kita dalam mengetahui realitas seada-adanya karena ada unsur nomenanya itu, maka dari situlah muncul agnostisisme. Jadi jelas sekali agnostisisme muncul karena Kant mengatakan bahwa kita tidak bisa mengetahui realitas seada-adanya ya, karena ada faktor nomena itu ya, sehingga kita tidak punya data yang cukup ya, tidak punya kapasitas yang memadai untuk memahami realitas ya, sehingga dari situlah muncul agnostisisme ya, yang katakanlah pesimis ya tentang memahami realitas sejati ya, terutama yang berkaitan dengan Tuhan ya. Lalu dari Ginting saya kira sudah tadi ya. Mengapa filsafat Kant dikenal dengan filsafat kritis? Dan mengapa bisa diposisikan sebagai lawan dari dogmatisme ya? Ya, mengapa filsafat Kant dikenal dengan filsafat kritis dan mengapa bisa diposisikan melawan dogmatisme? Oke. Disebut filsafat kritis karena Kant tadinya dogmatis, tadinya Kant itu Descartesian, ya, Descartes rasionalis, ya, dan dia mengakui bahwa dia dogmatis, ya. Nah, mengapa disebut kritis? Karena dia merangkum atau mensintesa perbedaan antara empirisme dan rasionalisme, ya. Empirisme mengatakan bahwa sumber pengetahuan sejati itu adalah pengalaman. Hanya pengalaman yang bisa memberikan kepastian pengetahuan. Nah, sebaliknya, rasionalisme mengatakan bahwa pengalaman bisa menipu. Hanya rasio saja yang bisa memberikan pengetahuan yang benar. Nah, dua-duanya ini dianggap dogmatis, ya, karena tidak saling mengakui. Ya, sehingga Kant membangun filsafat kritis untuk mengatakan bahwa pengetahuan itu adalah hasil kerjasama antara dua-duanya, tidak bisa salah satu saja. Itu sebabnya disebut dengan filsafat kritis. Nah, mengapa melawan dogmatisme? Kant mengatakan bahwa dia terbangun dari dogmatismenya oleh filsafatnya David Hume yang seorang empiris. Ya. Kant yang tadinya rasionalis, dia disadarkan oleh seorang empiris seperti David Hume, sehingga dia terbangun dari tidur dogmatismenya, lalu dia membangun filsafat kritis. Ya. Jadi dengan kata lain, Kant mengatakan bahwa filsafat kritis adalah yang tidak dogmatis, seperti halnya rasionalisme dan empirisme. Ya. Saya kira itu. Lalu berikut dari Kapisa, ya, berdasarkan pandangan Immanuel Kant, bagaimana proses ilmu pengetahuan dan sumber dari ilmu pengetahuan. Saya kira sedikitnya saya sudah jawab ini ya, Zofianus, ya, bahwa secara proses itu Kant mengatakan bahwa pengetahuan muncul dari pengalaman, ya. Pengalaman terlebih dahulu, baru struktur a priori memproses pengalaman pengamatan kita menjadi pengetahuan. Saya kira saya sudah jelaskan beberapa kali, ya. Lalu dari Nehemia Yason, apa pandangan Kant tentang Tuhan? Jawabannya, Tuhan ada. Kant seorang yang Puritan, ya. Puritan itu kelompok Kristen yang sangat ketat, ya, bahkan letterleh memahami kitab suci, sehingga Kant sangat taat beragama sebenarnya, sangat percaya pada Tuhan, tetapi
Tuhan bukan objek pengetahuan, ya. Ya, itulah sebabnya dari situ muncul agnotisme itu, ya. Jawaban tegasnya adalah Kant percaya Tuhan, tetapi Tuhan bukan objek pengetahuan sehingga tidak bisa diketahui, ya. Dan dari sini juga muncul ateisme, ya. Bagaimana kita mempercayai sesuatu yang tidak bisa kita ketahui? Kita tidak pastikan ada, tetapi kita percaya. Ya, ini bagi kaum ateisme tidak masuk akal, ya. Alexander, apakah 12 kategori a priori Kant itu sudah mencakup semua dari argumen Kant? Argumen Kant dan 12 kategori a priori, saya tidak paham apa pertanyaan ini, ya. Nah, argumen Kant yang mana, ya, dan kaitan dengan 12 struktur a priori. Saya kira ini mungkin Alexander bisa di ruang chat, ya, bisa jelaskan lagi supaya kita bisa diskusi. Saya bisa membahasnya lagi, ya. Saya tidak begitu menangkap pertanyaan ini, ya. Yang berikut dari Saliani, apa yang melatar belakangi munculnya pemikiran empirisme, ya, dan bagaimana menjelaskan kategori kualitas yang mencakup negasi dan limitasi. Oke. Ini juga sudah saya jelaskan sebenarnya, ya. Empirisme muncul karena keyakinan bahwa realitas itu atau pengetahuan itu hanya bisa diperoleh dengan mengalami langsung, dengan observasi, dengan eksperimen, dengan tes lab, dengan uji, ya, dan sebagainya, ya. Hanya dengan itu kita bisa memastikan pengetahuan, ya. Rasio itu tidak mungkin, ya. Tentu rasio sebagai alat bantu juga, ya, tetapi bukan yang utama. Yang paling utama adalah pengalaman. Itulah sumber pengetahuan, itulah empirisme, ya. Jadi pemahaman seperti itulah yang memunculkan empirisme. Lalu bagaimana mengenai kategori kualitas yang mencakupi negasi limitasi. Oke. Dalam struktur a priori kualitas, ya, yaitu keterbatasan, penolakan, ya, itu membantu kita untuk memahami ketika kita melihat benda-benda konkret, ya, lalu kita bisa kategori dia sebagai terbatas, berlimpah, ya, dan seterusnya. Jadi terbatas, berlimpah itu konsep metafisik, bawaan dalam struktur a priori, dan ketika kita mengamati objek-objek real, baru kita bisa mengkategorinya berdasarkan struktur a priori itu untuk menyebut, ya, hasil pengamatan kita, ya. Jadi saya kira itu sudah jelas, ya. Lalu berikut, bagaimana pemikiran Kant mempengaruhi perkembangan filsafat modern dan pandangan tentang sifat pengetahuan? Apakah ada dampak signifikan muncul dari konsep-konsep tersebut, ya. Dari pertanyaan dari siapa, ya, nomornya saja yang ada. Oke, saya kira saya sudah jelaskan juga, ya, sedikit bahwa filsafat modern itu disempurnakan oleh Kant, ya. Jadi semua pertentangan sebelumnya dari awal filsafat modern, mulai dari Descartes, lalu David Hume dan teman-temannya, Francis Bacon, ya, itu semua itu lalu nanti dirangkum oleh Kant, ya. Jadi kadang-kadang orang mengatakan bahwa filsafat modern itu dimulai dari Descartes dan berakhir di Kant atau Hegel, turun sedikit, ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa pengaruh Kant pada filsafat modern itu sangat kuat sekali, dan juga kemudian mempengaruhi pengetahuan, ya, sains, ya, terutama epistemologinya, ya. Itu kuat sekali karena dari situ saya sudah jelaskan tadi muncul banyak epistemologi, ya. Seperti
positivisme, idealisme atau transcendentalisme, materialisme, fenomenologi ya, dan lain-lainnya itu ya. Kuat sekali pengaruhnya ya. Lalu dari El Nisi, apakah ada hubungan antara kesadaran moral dalam suara hati dengan eksistensi Allah dalam kehidupan manusia? Tentu saja ya. Bahkan Kant justru menyeret Tuhan dalam kerangka filosofisnya karena alasan moral ya. Tuhan harus ada untuk memberikan alasan bagi kita untuk berbuat baik. Kalau tidak ada Tuhan, ya seolah-olah ya tidak ada alasan untuk berbuat baik ya. Jadi Tuhan harus ada ya. Dan dalam bukunya Romo Magnus lalu menyebutkan bahwa suara hati adalah tempat Tuhan bertakhta ya. Jadi suara hati adalah bukti keberadaan Tuhan ya. Begitu kata Romo Magnus. Karena itu ya kesadaran moral dan suara hati itu menggambarkan tentang eksistensi Tuhan ya. Yang berikut dari Andika Fabian, agnostisisme berargumen bahwa keberadaan Allah tidak dapat dibuktikan atau disangkal adalah tidak mungkin untuk mengetahui apakah Allah itu ada ya. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Alkitab mengenai Allah dan terputus ya. Saya tidak bisa membaca bagian akhirnya, tetapi secara singkat ya, khasnya agnostisisme ya tidak mempercayai Tuhan karena belum ada bukti ya. Agnostisisme masih mencari bukti-bukti ya, keberadaan Tuhan, karena itu belum bisa membuat kesimpulan tentang ada tidak adanya Tuhan ya. Kalau Alkitab percaya Tuhan, tentu karena itu teologi ya, jadi tentu saja ya agama dan filsafat berbeda ya. Lalu yang berikut dari Yakonan, kenapa Kant meyakini manusia sudah bertemu dengan pengalaman dalam lingkungannya? Ya, kita ada dalam kubangan pengalaman ya. Manusia itu sendiri makhluk pengalaman. Pengalaman itu adalah realitas ruang waktu ya. Sehingga kita tidak ada yang bisa berada di luar pengalaman kan gitu ya. Semua benda-benda real itu ada dalam pengalaman ya, kubangan pengalaman. Oke, kita mungkin kadang-kadang terlalu antroposentris untuk mengatakan bahwa hanya manusia yang menyadari pengalamannya ya. Tetapi prinsipnya benda apapun juga itu ada dalam pengalaman ya. Bahwa karena kita manusia lalu kita yang menstrukturkan pengalaman dari benda-benda yang lain, objek-objek yang lain, itu soal lain. Tetapi bahwa kehidupan itu sendiri adalah sebuah pengalaman. Ruang waktu sendiri isinya adalah pengalaman ya. Jadi kalau Kant meyakini bahwa kita selalu ada dalam lingkungan pengalaman, ya itu benar ya. Itulah sebabnya kreasi konten pengetahuannya dari pengalaman dengan dibantu oleh struktur a priori ya. Lalu yang berikut dari Adrian Noel ya, dari para filsuf siapakah yang paling sesuai pemikirannya dengan majunya peradaban saat ini? Wah, ini pertanyaannya. Hampir semua filsuf itu berkontribusi bagi pembentukan peradabannya. Kita sudah, terutama ini kita filsafat barat ya, kita sudah bahas mulai dari Thales sampai dengan Kant, dan nanti ke depan lagi para filsuf kontemporer ya, itu semua berkontribusi dalam membentuk peradaban. Tentu saja ada yang kontribusinya cukup kuat ya, misalnya Copernicus, Galileo Galilei, bahkan Demokritus misalnya yang melahirkan atom ya, realitas atom yang sekarang masih menjadi bahan riset yang sangat digemari ya, dan dari situ melahirkan banyak sekali pengetahuan dan teknologi canggih, komputer kuantum, macam-macam itu ya. Itu semua lahir dari teori atom ya. Itu sudah dari tahun tahun 400-an, 500-an
sebelum Masehi. Jadi semua berkontribusi, ya, atau banyak sekali yang berkontribusi dalam menciptakan peradaban dan pengetahuan. Saya kira Adrian terakhir, ya, dan maaf saya menjawab cepat-cepat karena saya menginginkan video ini paling banyak 1 jam, tapi ternyata sudah lebih. Oleh karena itu mungkin jawabannya ada yang tidak tuntas, ya. Anda boleh menanyakan lagi di chat untuk kita diskusikan lagi, ya. Kalau masih banyak yang bertanya, saya akan buat video sendiri, ya. Atau bisa juga kita buat pertemuan online, ya, untuk membahasnya lebih tuntas. Saya kira demikian dan terima kasih untuk partisipasinya melalui pertanyaan-pertanyaan. Salam sehat.